Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Kita akan belajar dari kitab Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 dengan perikop ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Demikian bunyi firman. Adapun mereka lupa membawa beberapa roti, dan selain sepotong roti, mereka tidak mempunyai apapun bersama mereka di dalam perahu itu. Namun dia berpesan kepada mereka dengan berkata, waspadalah, berjaga-jagalah dari ragi orang-orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berbincang seorang terhadap yang lain sambil berkata, ini karena kita tidak punya cukup roti. Dan ketika mengetahui, Yeshua berkata kepada mereka, mengapa kamu memperbincangkan bahwa kamu tidak mempunyai cukup roti? Belumkah kamu mengerti ataupun memahami? Masihkah hatimu dikeraskan? Yang memiliki mata, tidakkah kamu melihat? Dan yang memiliki telinga, tidakkah kamu mendengarkan? Dan tidakkah kamu ingat? Ketika aku memecah-mecahkan 5 roti dan 5.000 orang, beberapa untuk 5.000 orang, berapa keranjang penuh potongan-potongan makanan yang kamu kumpulkan? Mereka berkata kepadanya, 12. Dan ketika 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa keranjang penuh potongan-potongan makanan yang kamu kumpulkan? Dan mereka menjawab, 7. Dan dia berkata kepada mereka, bagaimana mungkin kamu tidak memahaminya? Amin. Hari ini perikop materi atau khotbah di sore hari ini adalah kapan engkau memahami. Itu judul kita sore hari ini. Dari judul kita dipertanyakan sama Tuhan, kapan kita memahami? Seperti apa yang sudah kita baca tadi. Kisahnya para murid beserta dengan Tuhan Yesus, baru saja Yesus menyatakan mujizat yang luar biasa dengan kasih makan 5.000 orang dan 4.000 orang. Tadi kita baca bahwa ada 5 roti, 2 ikan, sisa ada 12 bakul dan juga ada 7 bakul. Nah, pada waktu mereka berbincang tentang hanya 1 potong roti, terus kasih makan mereka yang ada di dalam perahu, itu bagaimana? Nah, dari sini Yeshua langsung berbicara seperti yang tertulis. Karena Yeshua mengetahui bahwa mereka berbincang tentang roti. Tapi apa yang Yeshua katakan kepada mereka? Mengapa kamu memperbincangkan bahwa kamu tidak mempunyai cukup roti? Belumkah kamu mengerti atau memahami? Masihkah hatimu dikeraskan? Jadi, dari kisah ini, Bapak Ibu, waktu Yeshua menyatakan karena tahu perbincangan mereka, yang Yeshua lakukan pertama adalah langsung menyatakan, mengapa kamu melihat hanya bicara tentang roti? Roti secara hanya 1 buah di dalam perahu. Di sini kita menemukan yang pertama, Yeshua lagi menyatakan cara pandang murid-muridnya, bahkan kita sore hari ini, jangan pandang kondisi, tapi pandanglah siapa yang beserta kita. Itu yang pertama. Padahal baru saja mereka mengalami mujizat 12 bakul dan 7 bakul. Kita baru saja mengalami mujizat, terus dikasih ujian berikutnya, dikasih tantangan berikutnya, langsung cara pandang kita berantakan. Itu yang Yesus tegur bagi pertama kali dia mendengar perbincangan mereka. Mari pandangan kita jangan sampai keliru. Jangan sampai disalah, keliru saja Tuhan tidak berkenan. Apalagi kita salah dalam cara pandang. Kalau kemarin atau beberapa waktu yang lalu engkau mengalami mujizat, percayalah, mujizat tetap disediakan bagi kita. Yang namanya mujizat itu berarti kita ada di dalam satu ujian, baru kita bisa bilang mujizat. Kalau kita terus berharap kepada manusia dan manusia itu datang menolong, itu bukan mujizat karena harapanmu bagi manusia, bukan bagi Tuhan. Sementara dia saja hidupnya bergantung atas Tuhan. Bagaimana dengan kita?
Biarlah kita memahami sekarang waktu Tuhan bertanya, kapan engkau memahami? Ya Tuhan, aku sudah memahami. Sesuai judul khotbah kita sore hari ini. Yang kedua, kadang kita melihat masalah yang timbul pertama adalah kekhawatiran. Matius 6 ayat 27 berbunyi demikian. Dan siapa dari antaramu yang dengan khawatir sanggup menambah satu hasta pada usianya? Matius 6 ayat 27 bilang begini. Kalau engkau bisa khawatir, tapi engkau bisa menambah satu lagi jalan hidupmu di tahun berikutnya, khawatir saja terus, itu maksudnya. Mana tahu rasa khawatirmu bisa membuat engkau umur panjang. Mulai dari saat ini Bapak Ibu, kalau rasa itu datang, tolak dan tetap percaya ada Tuhan yang menyertai. Kita dituntut dan terus akan dipaksakan harus beriman yang tinggi, harus punya pola pandang yang berbeda, dan rasa khawatir harus tidak ada. Mau dan tidak mau Bapak Ibu, waktu menjelang kedatangan Yesua, tidak ada lagi harus rasa khawatir. Iman kita itu sudah stucknya tinggi sekali. Kalau ada masalah, tutup mata kalau engkau tidak sanggup untuk melihat. Karena waktu engkau tutup mata, engkau lagi melihat Tuhan bekerja. Yang berikut dari cara pandang yang salah, ada panik. Biasa Bapak Ibu kalau kita menghadapi suatu masalah, sudah khawatir, panik, ikutan. Wah, ini bagaimana? Ini bagaimana? Orang yang panik, dia akan ambil langkah salah, berkata-kata salah, berpikir salah, semuanya salah. Mari, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak punya pengharapan. Apa-apa, tantangan datang, panik duluan. Lalu akhirnya kata keluar, aduh jangan-jangan begini, aduh jangan-jangan begitu. Apa yang engkau khawatirkan, yang takut itu yang akan menimpa engkau, kata firman. Yang berikut, khawatir, panik dari cara pandang yang salah, tidak akan mengalami mujizat. Mungkin kemarin engkau mengalami mujizat, tapi waktu engkau panik, karena cara pandangmu yang salah, engkau khawatir dari cara pandangmu yang salah, mujizat tidak akan terjadi. Mujizat terjadi hanya bagi orang yang benar-benar ada di dalam semua kebaikan Tuhan. Lalu bagaimana dengan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir? Ada yang keras tengkuk, tetapi tidak semua juga. Ada yang dengar-dengar. Kita ambil yang positif Bapak Ibu. Kalau mau mujizat terjadi, jangan panik melihat keadaan. Jangan salah dengan cara pandang kita. Energi yang negatif kita bisa mengubah menjadi energi yang positif dengan cara pandang kita yang benar. Tidak panik, tidak khawatir, mujizat tetap terjadi. Yang berikut, dari cara pandang kita, mujizat itu tetap terjadi. Karena posisinya, kita tahu siapa yang beserta kita. Para murid di dalam perahu, mereka melihat roti secara jasmani, mereka tidak lihat si pembuat mujizat beserta mereka. Harusnya kita melihat bukan berkat jasmani, karena burung di udara saja dia beri makan. Kita harus melihat siapa yang kita sembah, siapa yang menyertai kita, siapa yang baru saja melakukan mujizat. Jika ada tantangan, ketahuilah dia tetap ada beserta kita. Disitulah Yesua menegur para muridnya. Hati-hatilah terhadap ragi Farisi dan Herodes. Waktu Yesua berkata hati-hati terhadap ragi Farisi dan ragi Herodes, sebenarnya Yesua lagi melihat bahwa para muridnya sementara khawatir karena termakan dengan ragi Farisi dan Herodes. Tapi apa yang dipandang oleh para muridnya? Oh, dia lagi berbicara mungkin karena rotinya cuma satu. Perbedaan antara Yesua punya cara berbicara dengan pandangan dan pikiran murid-muridnya antara langit dan bumi. Padahal mereka berjalan setiap waktu dengan Yesua. Makanya Bapak Ibu, kita dihargai itu luar biasa. Kita tidak melihat Yesua secara jasmani jalan beserta kita, pegang tangan kita, duduk makan, cerita dengan kita.
Tapi waktu kita benar-benar diberkati dengan kuasa firman dan mau menjadi pelaku firman, Bapa Yahweh memberi penghormatan luar biasa atas hidup kita. Kadang, sekalipun kita tahu Yesua beserta kita, tapi kita tuh hanya rasa bersyukur kayak tadi malam, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Kita bersyukur, itu waktu kita melimpah dalam berkat. Tapi coba bagaimana Tuhan membuat kita seperti lagi terputar di padang gurun. Kayaknya doa kita belum juga dijawab. Jangan sampai iman kita hanya naik, level iman kita hanya memuncak pada waktu mujizat terjadi. Tapi waktu doamu belum dijawab, imanmu turun lagi. Jadi imannya musiman. Musim diberkati, iman naik. Musim doa dan pergumulan belum dijawab, iman turun. Mari benahi cara pandang kita. Selama cara pandang kita belum fokus kepada Bapa Yahweh, semua firman yang datang, kita akan bentrok dengan semua yang difirmankan. Kenapa? Kenyataan seperti ini, firman ngomongnya begini, kita tidak bisa memakai cara pandang kita untuk menyatakan maksud Tuhan kepada masalah yang kita alami. Apa yang kita pandangi harus sesuai firman, maka semuanya akan masuk untuk selesaikan masalah. Kalau kita benahi cara pandang kita yang benar, mujizat itu tetap terjadi. Karena mujizat disediakan hanya bagi kita. Yang di luar alami mujizat, tapi tidak seperti kita. Waktu kita alami mujizat, ada kekuatan Tuhan yang membuat kita berani untuk terus memandang hal yang benar. Dengan cara pandang yang benar. Bagi kita, karena mujizat disediakan, kita tahu sekalipun doa belum dijawab, mujizat tetap disediakan bagi kita. Hal yang berikutnya adalah Yesua mengajari mereka agar terbuka mata rohani. Dari perkataan Yesua langsung mengajarkan para murid di dalam perahu untuk membuka mata rohani mereka. Jadi mari Bapak Ibu, milikilah kepekaan terhadap apa yang difirmankan, apa yang datang kepada kita, dan roh apa yang sementara di tengah-tengah dunia ini. Yesus membuka mata rohani kita supaya kita peka. Ini sebenarnya yang dimaksud seperti apa. Ingat, yang sekarang mengembalakan kita adalah Bapa Yahweh sendiri. Kita semua hanya dipakai sebagai alat. Jadi kalau sampai dia datang dengan pribadinya, kita harus peka ini dari Tuhan ataukah dari roh dunia ini. Jangan sampai kita salah menafsir roh yang datang. Kita berdoa di hari-hari terakhir sebelum kedatangan Yesua, biar kepekaan roh kita lebih lagi di dalam Tuhan. Untuk memiliki kepekaan yang tinggi, kita tidak bisa hanya 1 minggu 2 jam setiap pertemuan ibadah. Waktu kita berkumpul itu juga terbatas karena kita punya kesibukan masing-masing. Tapi miliki kepekaan roh karena kita semua miliki waktu pribadi dengan Tuhan lebih dari 2 jam pertemuan kita setiap minggu. Jadi itu masing-masing Bapak Ibu, kepekaan roh bukan satu kelompok, tapi kepekaan roh itu pribadi lepas pribadi. Roh Kudus itu luar biasa Bapak Ibu. Dia ada di dalam saya, dia ada di dalam Bapak Ibu. Dia ada di Ambon, dia ada juga di Belanda. Dia maha hadir. Tapi dia itu roh yang lemah lembut. Jadi dia hanya hadir waktu hati kita dipenuhi dengan ketenangan. Mari kita belajar lagi yang berikutnya. Apa yang dimaksud Yesua tentang ragi Farisi dan ragi Herodes? Ya, selama ini kita dengar hanya ragi orang Farisi dan Saduki. Tapi ternyata di dalam Markus 8:14 ada juga ragi Herodes. Ternyata dari pernyataan Yesua hati-hati, berarti dia kasih warning, dia kasih satu sinyal untuk kita, berhati-hatilah terhadap ragi Farisi. Ragi Farisi ini bicara tentang ajaran, pengajaran. Nah, orang Farisi itu orang yang tahu Tuhan, yang benar-benar tahu hukum Torah. Tetapi ajaran yang Yesua maksud adalah mereka berkompromi. Jangan kita pakai cara pandang kita yang salah untuk menyatakan firman Tuhan kepada orang lain. Berhati-hati
Karena pada waktunya kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Hari ini firman sudah dinyatakan, berhati-hatilah terhadap pengajaran mereka. Ada yang sembah Bapa Yahweh tapi masih kompromi. Ada yang sembah Bapa Yahweh, ambil namanya saja, sisanya semua aturan manusia. Itu cara pengajaran ragi yang salah. Apalagi kalau kita bertemu, karena kita masih ada dalam satu organisasi gerejawi, ya mereka panggil nama sesembahan asing, kita panggil, kita ada di situ karena kita masih terdaftar di situ. Karena kita mengenal nama Bapa Yahweh. Tapi kalau saya berdoa sendiri, saya pakai nama Bapa Yahweh. Ingat, itu cara pandang yang salah. Sekali Bapa Yahweh berfirman, dia tidak akan pernah bertoleransi dengan apa yang dia firmankan. Dia larang, tetap itu larangan. Dia berkati, tetap menjadi berkat. Tapi kalau dia mengutuk, tidak ada yang bisa membatalkan. Jangan kita kompromi dengan bahasa yang sangat manis, toleransi, sehingga kita bisa diterima iman kita. Justru iman yang tidak bisa dunia terima, itu yang Yesus cari. Saya bersyukur ada bagi kehilat Yahweh El-Gibor. Hati-hatilah terhadap pengajaran mereka. Banyak pengajaran yang muncul. Hari ini Yesus berkata, bagi kita semua yang punya telinga seorang murid, berhati-hatilah terhadap pengajaran, terhadap ragi orang Farisi. Kita lanjut, apa juga itu ragi Herodes? Ragi Herodes adalah haus kekuasaan. Ragi Herodes adalah iri hati. Ragi Herodes itu cemburu dan dengki. Ragi Herodes itu kepahitan. Makanya dari kepahitan, iri hati, dan juga kedengkian, haus akan kekuasaan, merasa dirinya yang lebih dari segalanya, dia akhirnya menjadi raja yang seorang pembunuh. Dia ingin membunuh Tuhan Yesua karena kabar datang dari raja-raja Persia atau orang Majus. Akhirnya anak-anak di bawah usia 2 tahun disuruh dibantai. Saking dia mau bahwa dia hanyalah raja sendiri satu-satunya. Karena dia mendengar ada raja di atas segala raja yang lain. Bunuh. Kadang kita melihat orang tidak mau disaingi. Dia membunuh dengan banyak cara. Dia menghasut, dia memfitnah, dia melecehkan. Tetapi dia berdiri sebagai seorang penolong. Makanya hari ini Yesus bilang hati-hati terhadap ragi Herodes. Jangan sampai kita terjebak dengan permainan orang-orang di luar sana. Kita turut serta tanpa kita sadari karena kurang kepekaan terhadap apa kata firman. Hari ini Bapak Ibu, apapun posisi yang Tuhan percayakan kepadamu, percayalah, pakai aturannya. Waktunya akan tiba, dia akan memposisikan engkau di atas dan tidak ada yang bisa menurunkan engkau. Apapun posisimu, dalam pekerjaan, di dalam strata sosial, di dalam pergaulanmu, baik di kampus, baik di sekolah, di rumah, di lingkungan engkau tempat tinggal pun, walaupun mata dunia melihat kayaknya kita ini hanya sedikit, kayak kita dilecehkan, tetapi waktu tangan maha perkasa Yahweh El-Gibor mengangkat kita, tidak ada yang bisa menurunkan. Tetaplah dalam aturan Tuhan, karena sejatinya kita memang diciptakan, kita dibentuk bukan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Kita tidak akan turun, tetapi selalu naik dalam semua hal yang positif. Mari, jangan karena kita belum mendapat apa yang kita rindukan, jangan sampai kita terkena dampak ragi Herodes. Pakai segala cara, yang penting tidak boleh ada yang melengsarkan posisi. Tapi milikilah hati seperti Yesua. Yesus hanya menginginkan kita memahami apa maunya Bapa Yahweh atas kita. Dia mengajar dengan lemah lembut. Walaupun memang kita tahu bahwa Yesus mengajar dengan perkataan yang datang dari atas, tetapi dia mencurahkan rohnya
supaya kita mengerti apa yang difirmankan. Dia tidak pernah membuat kita sulit dan bingung untuk memahami isi firman, karena Roh yang besar itu menuntun kita untuk mengerti, bahkan menolong kita untuk melakukan isi firman. Kitab Yoel 2 ayat 13. Dan koyakanlah hatimu dan bukan pakaianmu, dan kembalilah kepada Yahweh Elohimmu, sebab Dia pengasih dan penyayang, lambat untuk marah dan berlimpah kasih setia, dan Dia menyesal akan yang jahat. Amin. Kita mungkin banyak yang lakukan salah. Kadang kita menyakiti hati Tuhan, sesuatu yang jahat. Tetapi waktu engkau mengkoyakkan hatimu, Dia akan menyesal. Dia akan mengampuni semua kesalahanmu. Bahkan Dia akan melupakan semua kejahatan yang pernah kita lakukan. Asalkan hati kita benar-benar kita koyakan untuk Bapa Yahweh. Artinya apa? Kerendahan hati, mengakui kesalahan kita di hadapannya. Jangan gengsi Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Itu engkau lagi terkena ragi Herodes waktu engkau lagi bergengsi, tidak mengakui kesalahanmu di hadapan Tuhan. Kalau engkau salah terhadap sesamamu, engkau tidak mengakui, apakah sesamamu akan bertolerir? Pasti mereka akan tuntut engkau harus mengakui karena engkau salah. Apalagi kepada Bapa yang tadinya kita tahu dalam Yoel 2 ayat 13. Dia melimpah kasih setia, Dia panjang dan Dia lambat untuk marah. Berarti waktu kita koyakan hati kita, waktu kita nyatakan semua kesalahan kita, Dia penuh dengan belas kasih dan Dia akan mengampuni, menerima kita apa adanya. Untuk apa kita koyak-koyakan pakaian nangis-nangis, tapi hatimu tetap tinggi hati. Tidak usah koyakan pakaian Bapak Ibu. Waktu engkau merendah, Tuhan melihat dari Samaim. Tuhan mencari orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Orang yang mampu menyembah dalam roh dan kebenaran adalah orang yang hatinya rendah di hadapan Tuhan. Pengurapan tidak akan diambil waktu engkau lagi rendahkan hati. Tapi waktu engkau tinggi hati, engkau berpikir engkau ada dalam pengurapan yang besar. Sejatinya itu sudah hilang. Apa yang difirmankan hari ini Bapak Ibu? Mari kita tetap ada di dalam suasana hati yang benar di hadapan Tuhan, karena pasti cara pandang kita benar. Hati itu, kalau kita punya hati yang benar, hati yang bersih, orang yang benar hatinya, doanya akan dijawab. Betul Bapak Ibu, dalam kitab Yakobus, doa orang benar besar kuasanya. Berarti apa yang didoakan pasti terjadi. Doa orang benar bukan karena posisi dia sudah mengenal nama yang benar, tetapi posisinya, hatinya itu benar di hadapan Tuhan. Makanya doanya itu berkuasa. Hati yang gembira, kata Amsal, itu menjadi obat yang manjur, bisa sembuhkan segala sesuatu. Kalau hati kita kotor, sesuatu yang kotor itu mendatangkan sakit penyakit. Betul Bapak Ibu? Kita tidak usah beres-beres lah. Pastinya kita akan sakit. Karena rumah berdebu, ada banyak kumannya, bakterinya, pasti kita sakit. Kalau hati kita bersih, pastinya mendatangkan kesehatan. Jadi kalau hidupmu mau ada di dalam kebaikan Tuhan, jagalah hatimu supaya tetap bersih. Bersih dari ragi orang Farisi, bersih dari ragi Herodes, dan bersih dari sikap hati yang salah. Sehingga semua yang engkau ingini, Bapa Yahweh turut bekerja. Bertobatlah dengan sepenuh hati dan jiwamu, karena Yesua itu penyayang dan berlimpah kasih setia. Menjelang kedatangannya kali kedua, biarlah hidupmu tidak beragi. Kita tetap ada di dalam posisi hati yang bersih. Sukses bagi kita semua. Demikian isi firman. Bapa Yahweh memberkati.